Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Agung Rifa Regar, NIM 200306058. Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan bedah unggas pada unggas Gallus domestica sebagai syarat untuk memenuhi tugas saya, yaitu praktikum produksi ternak unggas yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari SPT-MP. Untuk di bagian anatomi Gallus domestica ini dia terbagi atas 6 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian caput atau disebut juga kepala. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada kolum itu adalah leher. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ada trunkus itu adalah tubuhnya atau badan dari Gallus domestica ini sendiri. Kemudian bagian yang keempat ada ekstremitas interior, yaitu bagian dari tulang-tulang sayap. Kemudian ada ekstremitas posterior, yaitu bagian kaki. Dan yang terakhir bagian yang keenam yaitu ada kaudal atau sering disebut juga ekor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian eksternal pada Gallus domestica. Bagian yang pertama yaitu ada caput, bagian kepala yang terdiri atas rostrum atau yang disebut dengan paruh, yang merupakan mulut pada apes yang disusun oleh maksila ini, rahang atas, dan mandibula atau rahang bawah yang dilapisi oleh zat seperti tanduk. Kemudian yang kedua ada capumoris. Capumoris itu adalah mulut. Terdapat alat-alat maksila. Yang pertama yaitu nares posterior, kemudian ostimum pharyngeum, dan yang ketiga yaitu adalah palatum. Kemudian untuk bagian yang ketiga dari caput adalah nares anteriores, yaitu lubang hidung ini. Kemudian yang keempat adalah sera, merupakan tonjolan kulit. Ini adalah sera yang merupakan tonjolan kulit lunak pada pangkal atas rostrum. Kemudian bagian yang kelima adalah organum visus. Organum visus itu merupakan indera penglihatan. Kemudian bagian keenam adalah parus alusticus externus, yaitu bagian yang tertutup oleh bulu halus yang di dalamnya terdapat membran timpani yang berguna untuk menangkap getaran suara. Kemudian bagian kedua untuk bagian eksternal pada Gallus domestica ini adalah cervix. Cervix ini berbentuk panjang dan fleksibel yang menghubungkan caput dengan trunkus. Ini yang disebut dengan cervix atau leher. Kemudian bagian keempat pada eksternal Gallus domesticus yaitu ada trunkus atau disebut juga tubuh. Bagian ini tertutup oleh bulu yang lebat. Dan untuk anatomi bulu itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu plumae, kemudian yang kedua plumulae, dan yang ketiga adalah filumulae. Dan bagian yang keempat pada eksternal Gallus domestica yaitu ada bagian ekstremitas anterior atau yang disebut juga dengan sayap. Bagian ini disokong oleh beberapa tulang-tulang. Tulang-tulang tersebut adalah humerus, kemudian ada radius, kemudian ada ulna, kemudian ada orca carpalia, kemudian ada carpomevacarpus, kemudian yang terakhir adalah digiti. Kemudian bagian yang kelima pada eksternal yaitu adalah ekstremitas posterior atau disebut juga kaki. Bagian ini tersusun atas beberapa tulang, yaitu tulang-tulangnya adalah os femur, kemudian patella, kemudian tibia tarsus, kemudian fibula, kemudian kemudian tulang selanjutnya yaitu adalah tarsometatarsus, dan tulang yang terakhir adalah phalanges. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu bagian yang keenam adalah kaudal. Bagian ini adalah bagian terakhir yang letaknya ada di ujung.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian internal pada Gallus domesticus. Untuk bagian yang pertama ialah usus. Ini adalah ususnya. Usus terdiri menjadi dua. Yang pertama itu usus kecil atau duodenum yang berfungsi untuk menggerakkan makanan. Kemudian yang kedua yaitu adalah usus besar yang berfungsi sebagai penyerapan air. Kemudian bagian yang selanjutnya dari topografi bagian dalam ialah gizat. Gizat itu yang berfungsi untuk memperbaiki ukuran makanan secara mekanik. Kemudian yang selanjutnya ialah hati. Di sini hatinya telah berubah warna karena saya tadi menggunakan media air panas sehingga hatinya kemungkinan agak mateng. Dan hati ini berfungsi untuk menetralisir racun. Jadi di dalam hati ini racun-racun yang diserap dari makanan akan segera dinetralisir. Kemudian yang keempat adalah kantung empedu, berfungsi sebagai penyerapan lemak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan saluran pencernaan. Terdapat dua jenis traktus. Yang pertama traktus digestivus dan yang kedua traktus urogenital. Untuk traktus digestivus memiliki bagian-bagian. Bagian yang pertama yaitu adalah rostrum. Rostrum adalah gerbang masuknya makanan. Ya, setelah makanan masuk kemudian akan disalurkan ke esofagus. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada paring. Paring itu setelah rostrum sebelum esofagus. Letaknya di dalam sini. Yang berfungsi sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Kemudian selanjutnya adalah esofagus. Terbagi menjadi dua. Ini esofagus. Kemudian esofagus itu terbagi menjadi dua, yaitu esofagus polos dan esofagus bercincin. Pada esofagus ini terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan untuk ke pencernaan. Kemudian bagian yang keempat adalah crop atau tembolok, berfungsi sebagai tempat perjumpaan makanan yang masuk dari esofagus. Kemudian di dalam crop ini adalah makanan yang bersifat kotor dan basah. Kemudian bagian yang kelima adalah ventriculus. Ini. Ventriculus berfungsi sebagai antrian makanan sebelum digiring di gizat. Kemudian bagian yang keenam ialah ventriculus. Ini tonjolan ini yang berfungsi untuk menggiling makanan atau lambung yang sesungguhnya. Kemudian bagian yang ketujuh yaitu adalah gizat. Yang besar ini warna merah. Gizat ini berfungsi untuk memperbaiki ukuran secara enzimatik. Kemudian bagian yang ke-8 ialah intestinum tenue atau usus halus. Pada intestinum tenue terjadi pencernaan secara enzimatis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Bagian yang pertama yaitu ialah hati atau hepar yang berfungsi untuk menetralisir racun. Yang berfungsi untuk menetralisir racun. Hepar ini terbagi menjadi dua, yaitu lobus sinister dan lobus dexter. Ini kemudian heparnya, hatinya di sini. Kemudian bagian selanjutnya itu adalah vesica palea, merupakan gabungan dari ductus cysticus yang berasal dari vesica palea dengan ductus hepaticus yang berasal dari hepar, yang berfungsi untuk menyalurkan cairan empedu. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah pankreas yang terjepit di antara usus ini. Kemudian untuk sistem respirasi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu nares externus, kemudian yang kedua yaitu nares interius, kemudian yang ketiga yaitu capumoris, kemudian yang keempat ialah glotis, kemudian yang kelima ialah laring, kemudian yang keenam ialah bifocardio, dan yang terakhir yang ketujuh ialah pulmo. Kemudian yang selanjutnya itu sistem nervosum. Sistem nervosum ini cara melakukannya ialah dengan membelah kepalanya. Di sini saya telah melakukan pembelahan terhadap kepala dari Gallus domesticus
dan terdapat ada 4 bagian di dalam kepala tersebut. Bagian yang pertama yaitu adalah cerebrum, otak kecil. Kemudian bagian yang kedua ialah cerebrium, adalah otak besar. Bagian yang ketiga ialah medulla oblongata, dan bagian yang keempat adalah medulla spinalis. Dan di sini saya akan melanjutkan kepada sistem respiratoria. Sistem respiratoria terbagi menjadi 2, yaitu ventrikel dan atrium. Ventrikel berfungsi untuk ventrikel berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium, lalu dibawa keluar dari organ jantung. Kemudian ventrikel ini terbagi menjadi 2, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Dan untuk atrium dibagi menjadi 2, atrium kiri dan atrium kanan. Atrium kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawa pada ventrikel kiri. Kemudian atrium kanan yaitu berfungsi menerima darah dari saluran tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Kemudian saya akan menjelaskan sistem uregenitalia. Karena saya menggunakan unggas betina, saya akan menjelaskan sistem uregenitalia, yaitu sistem reproduksi betina. Untuk yang pertama yaitu bagian ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil folikel. Kemudian yang kedua yaitu infundibulum, yaitu gunanya untuk menangkap sel telur yang diopulasikan sehingga sel telur masuk ke dalam tuba Fallopi. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ialah magnum. Magnum fungsinya yaitu ialah sebagai proses perkembangan telur dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian yang keempat ialah itmus. Itmus ini berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Kemudian yang kelima ialah uterus, yang berfungsi sebagai pembentukan telur, mendapatkan kerabang atau kulit telur yang keras yang terbentuk dari kalsium. Kemudian yang keenam ialah vagina, sebagai penyumbat pori-pori kerabang sehingga datangnya bakteri dapat dicegah. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian yang ketujuh yaitu peng atau lubang kloaka atau anus. Karena saya tidak mendapatkan sistem reproduksinya, jadi di sini saya hanya menjelaskan saja. Karena unggas yang saya gunakan kemungkinan adalah unggas yang muda, jadi sistem reproduksinya tidak terlalu terlihat. Demikianlah tugas praktikum dari produksi ternak unggas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.